percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia teraniaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umat, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu. Rahmat. Nah, sekarang yang saya tanya tadi apa? Penyaliban. Mana di sana kata-kata penyaliban? Ayat 8. Coba bacakan lagi. Tadi Yesaya mulai dari Sesudah penahanan dan penghukuman. mulai dari Sesudah penahanan dan Bentar. penghukuman. mulai dari Yesaya berapa tadi? Yesaya 53. 53 ayat. Ayat 1 sampai ayat 10. Coba baca lagi. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umat, ia kena tulah. Saya jelaskan ya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Apa itu penahanan dan penghukuman salib itu? Ia terambil, artinya dia mati. Sudah? Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Ketika Yesus disalib yang murid-muridnya berlarian itu, tidak ada yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dia mati, terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umat, ia kena tulah. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Kubur Yesus itu juga sama kuburan orang-orang fasik. Tidak membedakan kubur Yesus itu. Orang fasik juga dikubur di situ, Yesus juga dikubur di situ. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ketika Yesus mati, kiri kanannya itu penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, Yesus tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Di mana penggenapannya itu? Perkataan istri Herodes, istri Pilatus. Istri Pilatus berkata kepada Pilatus, jangan kau campuri perkara orang benar itu. Artinya memang benar nubuatan ini dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Siapa keturunannya? Yohanes 1 ayat 12. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, melainkan dari Allah.
Yohanes 1 ayat 12. Saya anak Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus kawin sama mamaku. Gitu ya. Yohanes, coba buka dulu ya. Yohanes 1 ya. Jangan kau pikir itu anak dari biologis ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke. Tadi Semua itu sudah dinubuat. Tadi anak Batak mengatakan Silakan. bahwa kata-kata nubuatan tadi disampaikan oleh istri siapa? Sebentar, kita kembali ke Yesaya 53 biar rentet ya. Ya. Sebentar. Sampaikan aja nama istri tadi. Istri siapa tadi yang menyampaikan kalau itu nubuatan? Istri Pilatus. Istri Nah. Pilatus. Sekarang yang saya tanya, apakah perkataan dari istri Pilatus bisa dikatakan sebagai nubuatan? Bukankah nubuatan itu adalah wahyu murni dari Tuhan? Penggenapan. Penggenapan, bro. Yang saya tanya dari tadi bukan penggenapan, tapi nubuatan. Nubuatannya sudah kubaca. Sebentar, kuulangi sekali lagi, bro. Wah, Ya, tadi istri ya. siapa? Pernyataan istri siapa tadi? Istri Pilatus berkata, Bentar, yang saya tanya, apakah yang disampaikan oleh istri Pilatus ini bisa dikatakan sebagai nubuatan murni wahyu dari Tuhan? bukan nubuatan, bro, penggenapan. Nubuatannya Yesaya 53, makanya jelas, dengarkan dulu dari awal ya. Dengarkan dulu ya. Nubuatannya Yesaya. Penggenapannya menyampaikan. Dengarkan saja lah biar ku jelaskan sama kau, Rahmat. Dengarkan saja. Dengarkan saja lah ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus terhina. Enggak usah lagi ku jelaskan panjang lebar itu. Itu sudah tergenapi, memang Yesus itu dihina. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Itu nubuatannya. Penggenapannya. Yohanes 1 ayat 29. Sekarang saya tanggapi dulu deh. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Dengarkan dulu. Sedangkan panjang aja nggak ngerti kau, apalagi pendek. Dengarkan dulu. Karena kamu menganggap saya nggak ngerti terlalu panjang, makanya singkat-singkat aja dulu kita jelaskan. Ya sudah, aku sedang menjelaskan kepadamu, Rahmat. Aku sedang menjelaskan kepadamu, Rahmat. Harusnya kau ambil pulpen, kau tulis biar rentet. Sudah, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu penggenapan. Itu nubuatan. Penggenapannya ada dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal kita mengira dia kena tulah, kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Itu nubuatannya. Penggenapannya adalah Yesus menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Oke. Ayat 5. Sabar dulu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itu nubuatan. Penggenapannya adalah Matius 27. Tentara Romawi menombak Yesus. Itulah penggenapannya ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi